Kenapa Tuhan titipkan kamu umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun di bumi? Kenapa sih Tuhan bikin kita capek? Harus mendarat dulu dari surga ke bumi. 70 tahun, 90 tahun naik lagi ke surga. Kenapa gak dari dulu aja kita di surga? Ngapain kita capek-capek di bumi? Karena Tuhan mau memberikan kesempatan kita berkarya. Waktu kamu nanti suatu hari kembali ke surga. Satu sisi kamu happy. Tapi sisi lain, kamu gak punya kesempatan berkarya di surga. Coba nanti waktu Anda masuk surga, cari orang sakit. Sampai ayam tumbuh gigi gak ada yang sakit. Karena memang ayam gak pernah punya gigi. Waktu kamu masuk surga, cari orang menangis. Gak ada kesempatan buat kita berkarya waktu masih hidup. Nah, kalau sudah senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan pada ibadah hari ini dengan tema tujuan melayani Tuhan. Saudara, melayani pekerjaan Tuhan bukan merupakan tugas pendeta. Melayani pekerjaan Tuhan bukan tugas orang-orang yang sekolah teologi. Melayani pekerjaan Tuhan bukan cuma tugas-tugas mereka yang melayani di mimbar. Tapi melayani pekerjaan Tuhan, tugas setiap orang yang mengasihi Tuhan. Mungkin Anda berkata, saya gak bisa melayani Tuhan. Saya gak punya kemampuan. Saya gak punya skill khusus. Tuhan tidak cari kemampuan. Yang Tuhan cari apakah Anda mau atau tidak mau. Tuhan tidak cari apakah Anda bisa atau tidak bisa. Yang Tuhan cari adalah apakah Anda mau atau tidak mau. Karena Tuhan bisa pakai hewan untuk bisa berbicara kepada Nabi Beliam. Tuhan bisa pakai ikan besar untuk membuat Yunus bertobat. Maka Tuhan yang sama juga bisa pakai saudara. Yang tua maupun yang muda. Yang kecil maupun yang dewasa. Yang laki maupun yang perempuan. Tuhan bisa pakai kita. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara semua, setiap kali Tuhan mau berkarya khusus di planet ini, Dia pakai manusia. Setiap kali Tuhan mau bekerja khusus buka bumi ini, Dia pakai manusia. Waktu Tuhan mau mengelola Taman Eden, Dia pakai Adam. Waktu Tuhan mau menyelamatkan manusia dari air bah, Dia pakai Nuh. Waktu Tuhan mau menyelamatkan dunia dari bencana kelaparan, Dia pakai Yusuf. Waktu Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir 400 tahun, Dia pakai Musa. Waktu Tuhan mau membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian, Dia pakai Yosua yang muda. Waktu Tuhan mau membangun Bait Allah, Dia pakai Salomo. Waktu Tuhan mau bangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh, Dia pakai Nehemia. Waktu Tuhan membangkitkan Lazarus yang mati dalam Yohanes pasal 11. Dan ketika Yesus melihat kubur dari Lazarus, Yesus menghadap ke atas dan mengucap syukur dan berkata, Bapa, biar namamu dipermuliakan. Lazarus bangkit dari kubur. Lazarus yang sudah mati 4 hari. Secara ilmu medis, orang kalau udah mati 4 hari, cairan di otaknya sudah mengering. Jadi gak mungkin orang itu bisa hidup. Kalau hidup dia bisa idiot. Tapi waktu Tuhan berkata Lazarus bangkit, maka Lazarus yang ditutup dengan kain lampin, dia mulai bangun. Dia beranjak ke atas dari kubur itu. Dan ketika dia keluar dari kubur, Yesus berkata kepada murid-murid, tolong buka kain kafannya. Murid-murid baru membuka kain kafan dan betul Lazarus yang mati bangkit. Wow, menarik sekali bahwa Tuhan selalu tiap kali berkarya di planet ini, Dia pakai manusia. Saudara, tujuan Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita. Tahukah saudara tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Yaitu Dia mau memperalihkan tongkat estafetnya dari Tuhan Yesus kepada kita untuk meneruskan kabar baik di bumi. Bukan berarti Yesus
nggak mau meninggalkan kita. Dia benci sama kita, dia kecewa sama kita. Bukan, tujuan dia naik ke surga untuk mempercayakan tongkat estafetnya. Untuk kita teruskan pekerjaannya di bumi. Tujuan Roh Kudus turun memenuhi setiap orang percaya agar setiap orang percaya bisa dipakai Tuhan. Zaman perjanjian lama hanya cuma nabi yang bisa dipakai Tuhan. Zaman perjanjian lama hanya cuma imam yang bisa dipakai sama Tuhan. Zaman perjanjian lama hanya cuma raja yang bisa dipakai Tuhan. Tapi saya senang zaman Roh Kudus turun ke bumi. Setiap orang bisa dipakai Tuhan. Anak-anak bisa bernubuat. Orang tua bisa mendapat penglihatan. Orang-orang dewasa muda bisa dipakai dengan kekuatannya. Kata melayani, tahukah saudara? Berasal dari bahasa Yunani yang arti katanya adalah diakoneo. Yang artinya adalah membantu orang. Siapa saja bisa bantu orang. Yang artinya memberi nilai tambah bagi hidup orang lain. Yang tadi hidupnya minus jadi surplus. Yang tadinya berutang jadi gak berutang. Gara-gara kehadiranmu. Yang tadinya sakit jadi sehat. Arti melayani artinya menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi sumber inspirasi. Arti melayani memberi diri untuk menolong orang lain tanpa jadi beban. Jadi melayani itu bukan beban. Melayani itu sukacita. Tanyakan sama mereka-mereka yang melayani. Tanpa dibayar mereka datang pagi-pagi. Mereka udah latihan sebelumnya. Mereka lakukan dengan sukacita. Dan bahkan sudah tahu beberapa teman saya. Waktu dia sakit. Begitu dia melayani sembuh. Ibu Heni. Itu gampang sakit pinggang. Sakit pegel-pegel di pundak. Gak tahu kenapa. Mungkin kolesterol kali ya. Tapi tahu kan tiap kali di khotbah sembuh. Pegelnya, pinggangnya yang tadi sakit sembuh. Wow. Melayani itu selain memberkati orang, memberkati dirimu. Yang kelima, melayani itu memberi diri, membuat orang lain menjadi lebih baik. Nah, untuk memberi yang terbaik guys, nah mesti harus jadi yang terbaik. Kita bisa memberi dengan apa yang ada pada kita. Mungkin Anda berkata, saya gak punya karunia kesembuhan Pak. It doesn't matter. Anda bisa doakan orang yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Justru karunia makin dilatih, dia makin berkembang. Sudah tahu, pertama kali saya bertobat terima Yesus tahun 1992 Oktober. Setiap kali saya berdoa buat orang sakit mati guys, mati. Sampai saya kecewa sama Tuhan. Kenapa? Kalau saya dikaruniakan mencabut nyawa, sedangkan pendeta yang lain dikaruniakan kesembuhan. Saya berdoa buat orang yang pertama sakit mati, orang kedua mati, orang ketiga mati, orang sakit kuning, saudaraku udah badannya kuning, saya doakan mati. Teman sekolah kemudian minta karena orang tuanya kena cancer, saya doakan mati. Saya bilang Tuhan udah 50 orang mati saya doakan. Masih kurangkah kau tidak bisa memakai daku? Tapi saya gak berhenti untuk melayani Tuhan. Saya tidak berhenti untuk mendoakan orang. Orang yang ke-70 mati, orang ke-90 mati, orang ke-99 mati. Tapi waktu saya tidak berhenti melayani, karunia semakin dipakai, semakin berkembang dan berlipat kali ganda. Dan apa yang terjadi? Waktu saya doakan orang yang ke-100 sembuh, 101 sembuh, 102 sembuh, 103 sembuh, 104 mati lagi, 105 kesembuh, 106 sembuh, 107 mati lagi. Puji Tuhan, hari ini 80% sembuh, 20% mati. Puji Tuhan, saudara gak kenal saya tahun 92. Kalau gak saya doakan, sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya mau beritahu, Tuhan gak lihat kemampuanmu. Tapi Tuhan lihat niatmu untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang. Bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus adalah Raja segera Pencipta saudara. Betapa humble-nya. Dia mau turun ke bumi. Melayani saudara. Mati untuk saudara. Kalau hidupnya saja dia beri. Apalagi waktunya. Kalau hidupnya saja dia korbankan. Apalagi berkatnya. Kalau hidupnya dia korbankan.
Apalagi pemberiannya gampang. Karena hidupnya saja dia sudah kasih buat kita. Waktu kita minta berkat, waktu kita minta waktu, pasti dia mampu berikan. Sama hal, waktu Anda melayani, Anda bisa melayani dengan memberi hidupmu bagi anak, bagi istri, bagi karyawan, bagi pemimpin. Kalau Anda bisa berikan hidup, maka mudah, dengan sangat mudah Anda memberikan waktumu dan berkatmu. Makanya orang yang melayani harusnya jauh dari rasa bersungut-sungut dan menggerutu. Kenapa seringkali kita menggerutu? Karena kita nggak mau terjun dalam pelayanan. Kita hidup untuk diri sendiri. Saya mau bagi ada 3 tujuan melayani. Mengapa kita perlu melayani? Yang pertama, tujuan melayani untuk menghancurkan rasa ego kita. Untuk menghancurkan daging kita atau perbuatan daging kita, kesombongan kita. Melayani adalah pekerjaan yang mulia. Selain menjadi kepanjangan tangan Tuhan, yang kedua memberkati orang, dan yang ketiga mengikis kesombongan kita. Karena melayani ini dia, artinya ada obat penawar deracun materialistis. Melayani adalah obat penawar dari mementingkan diri sendiri. Kalau Anda selalu pengen dilayani, kalau Anda selalu pengen makan terus, kalau Anda selalu inginnya menerima terus, lama-lama sudah jadi obesitas, lama-lama sudah jadi penyakitan, lama-lama Anda susah bergerak. Itu sebabnya kenapa Tuhan minta untuk kita melayani, agar menyunat hati kita. Jangan greedy, sombong, egois. Makanya kenapa sih di firman Tuhan ada ayat tentang perpuluhan? Supaya menyunat. Agar kamu jangan serakah. Dari income yang kamu punya, paling tidak 10% kamu keluarkan untuk yang lain. Saya gak suruh saudara selalu menabur di gereja. Tapi kau bisa memberkati orang tuamu. Kau bisa memberkati saudaramu, kau bisa memberkati pegawaimu. Intinya bukan kemana, intinya dikeluarkan. Supaya apa? Bersih hatimu. Makanya dalam satu hari 24 jam guys. Tuhan mau begini, ayo bagikan 10% waktumu itu untuk melayani anak-anak. Dengerin. Dedikasikan. Kemarin ketika anak saya sedang stuck mengerjakan assignmentnya yang harus menyelesaikan sekitar 12.000 kata dalam bahasa Inggris di Singapura. Begitu di 5.000 dia stuck. Dia berkata, Mama, I want to give up. Saya udah mau menyerah. Saudara tahu apa yang dilakukan sama istri saya? Dia ada jatuh pelayanan Selasa di tempat ini untuk 2 malam. Rabu ada 60 minute worship. Yang dilakukan, dia cancel semua jadwal. Dia sengaja terbang ke Singapura. Dan dia letakkan handphonenya. Tidak dia on-kan. Dia cuma beritahu sama staff kalau mau hubungi saya ada pagi sampai jam 10 saja. Setelah itu saya akan bersama-sama dengan anak saya. Saya mau melayani anak saya. Kalau saya bisa melayani jemaat, saya juga harus melayani anak-anak saya. Wow. Saya salut dan angkat topi. Bukan karena dia istri. Tapi karena dia dedikasi. Mau melayani. 10% 2 jam. Untuk keluargamu. Kamu bagilah. 30 menit 1 jam buat keluarga. 1 jam buat pegawaimu. 1 jam buat pemimpinmu. 1 jam mungkin berapa menit buat orang lain. Paling tidak kamu harus ada sesuatu yang kamu beri. Justru semakin kamu melayani, semakin mengikis. Ini dia menarik. Melayani adalah pekerjaan yang produktif. Ketika Anda melayani, Anda at the same time tidak bisa berbuat dosa. Kenapa Anda berbuat dosa? Karena Anda nganggur. Saya teringat dengan Daud guys. Waktu Daud menyuruh para laki-laki pergi bertempur berkarya. Dia berkata begini, semua laki-laki di Yerusalem harus wajib berkarya bertempur bagi bangsanya melawan bangsa Amon. Dari Yerusalem
Amon ada di Aman, Jordania. Tapi apa yang terjadi? Dia suruh semua yang laki-laki berkarya, dia sendiri ada di kota Yerusalem. Apa yang terjadi? Biasa Daud habis doa pagi, habis baca firman, dia pergi ke balkonnya. Dia melihat ada Bathsheba mandi. Akhirnya tergoda dan dia bikin dosa. Seharusnya Daud tidak bikin dosa kalau dia waktu itu ikut berkarya. Orang nganggur rentan sama dosa. Saya beritahu, kalau Anda sibuk nolong orang, Anda gak ada waktu untuk iri hati. Kalau Anda sibuk bangun hidup orang, Anda gak ada waktu untuk menghancurkan hidup orang. Kenapa seringkali Anda begitu jahat? Karena Anda nganggur. Goal kekristenan, minta maaf, bukan sekedar sukses. Tapi goal kekristenan mensukseskan orang lain. Goal kekristenan bukan jadi kaya. Tapi goal kekristenan memperkaya yang lain. Goal kekristenan itu bukan diberkati, melainkan memberkati. Jadi jangan bangga kalau Anda kaya. Banggalah kalau Anda bisa memperkaya orang. Jangan senang kalau Anda bahagia. Senanglah kalau Anda bisa membahagiakan orang lain. Roma pasal 15 ayat 1 dan 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Menarik kata wajib di sini. Kita yang kuat wajib. Kata wajib di sini bukan pilihan. Kata wajib di sini bukan opsional, tapi kata wajib di sini adalah harus. Kita yang kuat harus menolong yang lemah. Berarti kita yang punya pekerjaan. Sebuah perintah untuk menolong mereka yang kehilangan pekerjaan. Kita yang punya tempat tinggal wajib menolong yang tidak punya tempat tinggal. Kita yang bisa sekolahkan anak wajib menolong buat mereka yang gak bisa sekolahkan anaknya. Saya buka pikiran sebentar. Apa yang terjadi kalau Anda tidak tolong mereka? Yang lapar dibiarkan lapar. Yang gak sekolah anaknya dibiarkan gak sekolah. Yang gak punya pekerjaan dibiarkan nganggur. Maka Anda sedang melahirkan generasi monster. Yang akan membahayakan Anda tinggal di kota dan bangsa Anda. Suatu kali kemarin di masa pandemik, ada seorang bapak-bapak yang mencuri laptop. Lalu ketahuan sama masyarakat, dikejar, ketangkap, dipukulin, diinjek-injek. Pencuri di Indonesia ini apes, beda sama pencuri di luar negeri. Pencuri di luar negeri cuman hukumannya kena denda dan penjara. Tapi kalau pencuri di Indonesia bukan hukumannya denda dan penjara, dikebukin apes. Lalu kemudian polisi menenangkan suasana dan berkata, cukup. Dia dibawa ke kantor polisi dan bertanya, kenapa Anda curi laptop? Dia berkata begini, saya menangis. Sejak pandemik, saya kehilangan pekerjaan. Sementara sekolah harus pakai online. Pakai laptop. Saya gak punya biaya buat anak saya bisa sekolah. Sementara teman-temannya sekolah. Gurunya nanya, kenapa anak Anda tidak sekolah? Itu sebabnya saya mencuri. Supaya anak saya bisa sekolah. Satu sisi Bapak ini hero. Walaupun caranya salah. Why? Karena tetangganya, lingkungannya tidak peduli. Kenapa di Indonesia banyak kejahatan? Karena kita tidak mau berfungsi menolong mereka. Justru Tuhan kasih kamu kepercayaan harta. Tuhan kasih kepercayaan kesehatan. Tuhan kasih kepercayaan kepada kita talenta. Untuk kita kontribusi bagi yang lain. Jangan senang dulu kalau Anda dipercayakan kekayaan. Jangan senang dulu kalau Anda dipercayakan kesehatan. Jangan senang dulu kalau Anda dipercayakan talenta yang berlimpah. Anda punya tanggung jawab untuk menolong yang lain.
Apa yang terjadi? Kalau Anda selalu pikirin diri Anda sendiri. Selain menciptakan kejahatan di lingkunganmu. Yang kedua, Anda membawa hawa kematian. Di Israel ada 2 jenis laut. Yang pertama Laut Galilea. Yang kedua ada Laut Mati. 2 laut ini sama-sama terima air dari Sungai Yordan. Laut Galilea terima air dari Sungai Yordan. Karena gunung salju di Hermon di atas mencair, airnya mengalir ke Laut Galilea. Dan kemudian mengalir lagi ke Sungai Yordan untuk masuk ke Laut Mati. Dan air mengalir dari tempat tinggi hingga tempat rendah. Karena Laut Mati adalah celah antara Afrika dengan Syria. Karena gempa membuat celah yang besar, maka Laut Mati adalah lokasi terendah di seluruh muka bumi dengan minus 420 meter di bawah permukaan air laut. Karena air mengalir tempat tinggi dan tempat rendah, karena dia ada titik terendah, maka air tidak lagi bisa mengalir, dia stuck di sini. Danau Galilea, karena dia mengalir kepada semua kanal-kanal. Seluruh orang Palestina dan Israel hidup di Danau Galilea. Maka di dalam Danau Galilea ini terdapat jenis ikan yang besar dan banyak. Dan yang menarik, bukan cuma di dalam, di sekitar Danau Galilea terdapat buah-buahan dan sayur yang overproduksi. Sampai hari ini Israel mengirim 4 pesawat Boeing double decker 2 lantai buah-buahan sayur-sayuran ke Eropa. Kalau Anda makan apel gede-gede di London, buatannya Israel. Kalau Anda makan strawberry gede-gede di Prancis, buatannya Israel. Kalau Anda makan pisang di Belanda gede-gede, bukan made in Ambon, tapi Israel. Makanya orang Eropa gak berani macam-macam sama Israel. Begitu orang Eropa macam-macam sama Israel, Israel gak usah kirim tentara, gak usah kirim granat. Cukup berhentikan buah-buahan sayur, sudah bisa pada ambiien mereka semua di Eropa. Gak makan buah dan sayur. Tapi ini yang aneh. Ini daerah subur di utara. Lalu kemudian ketika kita pergi ke Laut Mati. Karena dia mati. Terima air terus dan tidak membagi. Maka kadar garamnya 10 kali lipat daripada kadar garam Laut Mediterania. Kalau laut-laut biasa cuma 3%, Laut Mati 33%. Maka karena begitu asin, jadi airnya bukan asin tapi airnya pahit. Tidak ada satu jenis kehidupan di dalam Laut Mati. Sekalipun kita bawa panu, bawa kutil, bawa kudis, begitu nyemplung, langsung lenyap. Kutil, kudis, borok, semua penyakit mampus, apalagi ikan tambah mampus. Dan yang anehnya, di sekitar Laut Mati tidak ada buah-buahan dan sayur-sayur, semua kering kerontang. Berarti Bapak Ibu Saudara, kalau kita itu suka melayani, membagi, kita bukan cuma hidup, kemanapun kita pergi membawa hawa kehidupan. Bangun bisnis hidup, bangun keluarga hidup. Tapi kalau kita gak pernah membagi, hanya untuk hidup untuk diri sendiri, maka yang mati bukan cuma Anda. Kemanapun Anda bangun bisnis, bangun pelayanan, bahkan mati. Kenapa? Karena untuk diri sendiri. Kenapa Yunus, seorang nabi yang begitu peka sama Tuhan, biasanya nolong orang untuk jangan kena badai. Dia sering kena badai karena hidup untuk diri sendiri. Waktu dia diminta sama Tuhan pergi ke Niniwe, beritakan kabar baik. Karena waktu kecil Yunus pernah mungkin main galasin atau gundu, pernah main game bersama-sama sama orang Niniwe. Dia dilukai, dia sakit hati. Jadi dia gak terima orang Niniwe itu bertobat. Dia pergi, harusnya pergi ke Niniwe, ke arah Turki, ke arah Iran. Dia malah pergi ke arah Spanyol Barat Daya. Mungkin dia mau nonton bola di sana. Dia menjauh, apa yang terjadi? Badai datang. Orang tuh mau hamba Tuhan. Kalau hidupnya hanya untuk diri sendiri. Ada hawa kematian. Saya gak mau engkau bangun rumah tangga hancur. Itu sebabnya mari jadi orang
yang suka mengampuni, melayani, membagi. Yang kedua, tujuan daripada melayani yaitu untuk mengasah kemampuan kita. Untuk menajamkan kemampuan kita. 1 Timotius pasal 4, 14 dan 15. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Justru Tuhan memberikan kemampuan dan talenta bukan untuk diri sendiri. Semua talenta yang Tuhan percayakan dipakai buat orang lain. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita talentanya bukan gitu-gitu aja, tapi berkembang. Tempat yang paling efektif untuk membuat talenta kita berkembang adalah melayani. Volunteer. Ada 3 tujuan kenapa Tuhan memberikan talenta kepada kita. Yang pertama, tujuan Tuhan memberikan talenta untuk kita mencari nafkah. Dengan talenta saudara menulis, graphic design, dengan talenta saudara dagang, dengan talenta saudara masak, dengan talenta saudara IT, musik, nyanyi, untuk Anda bisa mencari nafkah. Yang kedua, tujuan Tuhan memberikan talenta kepada kita, yaitu supaya kita gak perlu jadi benalu, gak perlu jadi parasit, gak perlu jadi pengemis, gak perlu membebankan orang lain. Untuk sementara waktu Anda masih sekolah, disupport orang tua is okay. Untuk sementara waktu karena kita baru saja bangkrut karena kecelakaan atau mungkin karena penyakit, kita masih disupport orang lain is okay. Tapi bukan untuk selamanya kita bikin mereka jadi sapi perah. Bukan untuk selamanya kita bikin mereka untuk terus jadi mesin ATM. Dia berikan talenta dan kemampuan untuk kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Sorry to say, sampai hari ini di WA saya, ada banyak orang yang terus minta-minta. Udah dibantu minta lagi. Udah diberitahu ini bantuan terakhir, kamu harus kerja. Ini saya berikan bantuan untuk kamu modal usaha. Masih minta. Lama-lama saudaraku tahu, saya gerah sama orang ini, saya diamin. Tapi ada juga orang yang minta. Kemudian dia pakai buat modal usaha. Dan dia ceritakan, saya bisa pakai motor yang tahun 86 yang Anda belikan ini untuk bisa jual dagang kue-kuean. Dari sini akhirnya saya bisa sekolahkan anak. Saudara tahu, dengan senang saya bantu dia lagi. Suatu kali dia berkata begini, Pak, saya gak punya uang untuk perpanjang STNK motor saya. Bisakah dibantu? Saya bilang dengan senang hati saya bantu kamu. Orang geram kalau kamu terus minta-minta. Maka Tuhan berikan kemampuan untuk kamu kerja. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan skill kemampuan supaya kamu jadi berkat. Dengan talenta saudara dagang, Anda bisa ngajarin orang menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan saudara talenta saudara IT atau bahasa Inggris, saudara bisa ngajarin orang sehingga orang itu bisa punya posisi yang lebih baik. Dengan Anda punya karunia musik, nyanyi, saudara bisa ngajar orang. Akhirnya orang tersebut bisa melayani Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi kalau talentamu diasah, kalau kemampuanmu dikembangkan. Maka yang pertama, nafkahmu makin besar. Yang kedua, kamu makin berdedikasi di atas kakimu sendiri. Yang ketiga, kamu jadi berkat buat lebih banyak lagi orang. Dan tempat yang paling tepat, ladang yang paling efektif untuk mengembangkan kapasitas kita adalah melayani. Kenapa? Karena dengan melayani Anda kontribusi bagi Tuhan. Anda nabur buat Tuhan. Apa yang Anda tabur, Anda tuai. Ada 4D yang Anda bisa tabur. D yang pertama doa. D yang kedua daya, tenagamu. D yang ketiga dana. D yang keempat data, informasi, ilmu. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Waktu kamu nabur doa, kamu menuai doa, didoain orang.
Waktu kamu menabur tenaga, kamu menuai kesehatan. Waktu kamu menabur dana, kamu menuai dana. Waktu kamu menabur ilmu, kamu menuai ilmu. Makanya kenapa pendeta itu gak pernah kehabisan bahan, revelation, pengetahuan. Karena tiap minggu nabur terus pengetahuan. Makanya menuai pengetahuan. Jangan berharap kamu nabur pengetahuan. Menuainya uang, gak mungkin. Kalau kamu menuai uang, kamu harus tabur uang. Ada orang berkelas, saya mau menuai perhiasan. Tapi ini tabur doa, gak mungkin. Sampai ayam tubuh gigi gak mungkin menuai. Gimana kita nabur, kita nanam biji mangga, pengen mengharapkan buah durian, gak mungkin. Yang ketiga terakhir, tujuan kita melayani Tuhan, kesempatan untuk berkarya. Selama masih bernafas, selama kaki masih kuat, ini adalah kesempatan berkarya. Kalau kamu udah dipanggil Tuhan, gak punya kesempatan lagi berkarya. Kalau kamu udah sakit-sakitan, gak ada kesempatan nolong orang. Kamu sendiri perlu ditolong, bagaimana mau nolong orang? Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Rasul Paulus sedang memberitahu kepada kita, guys, selama masih ada kesempatan. Berarti dia memberitahu suatu hari nanti kita gak punya kesempatan berbuat baik. Kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik, guys? Dua momen, dua waktu. Kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? Yang pertama, pada waktu orang di sebelahmu masuk liang kubur. Waktu orang kau cintai, waktu orang kau benci masuk liang kubur, maka pelukanmu, maka doamu, pemberianmu tidak akan pernah memberkati orang itu. Jadi kesempatan memberkati orang itu masih hidup. Saya tuh kadang-kadang sorry ya, heran sama orang. Begitu orang tuanya hidup, gak pernah dikunjungin. Keluar negeri gak pernah dibawa oleh-oleh. Begitu dia mati, barulah tuh dikasih peti yang mahal, dikasih rumah-rumahan, mobil-mobilan. Buang-buang duit, guys. Kalau kamu mau nabur waktu orang tua masih hidup, maka jangan kacang lupa kulit. Masing-masing di antara kita nih hutang darah 1 liter sama ibu. Masing-masing di antara kita dihutang tempat tinggal 9 bulan yang kita gak bisa kembalikan tempat tinggal itu dalam kandungannya. Mumpung mereka masih hidup, berikan yang terbaik. Makanya kalau orang tua mau posting Instagram, kasih like. Saya punya mertua, saudara, my God, gak ada habis saya posting di Instagram dan di Facebook. Saya bilang kok banyak waktu sekali nih mama. Memang gak ada kerjaan lagi sih. Jadi posting-posting. Saya yang capek kasih like. Kalau saya gak kasih like, nah dia tanya, kok kamu gak pernah like lagi mama? Oke mama, like ya. Waktu kamu pergi ke luar negeri, apakah kamu ingat waktu kamu masih kecil, orang tua pergi ke pasar, pergi jalan-jalan, dia ingat kamu bawain oleh-oleh. Jangan sampai kacang lupa kulit, begitu kamu udah produktif, dia sudah gak produktif. Begitu kamu jalan-jalan ke Jepang, ke Korea, jangan cuma foto-foto, makan-makan di sana. Bawain something buat orang tuamu. Mertua saya, it's okay ya. Kami kan bawain oleh-oleh. Begitu kami lupa kirim oleh-oleh, dia tanya, kok yang kesini kamu gak bawain ya? Oh my God, mama sudah saya simpan, cuman pembantu mungkin lupa kirim. Sebentar kirim Gojek ya. Wow. Betapa senang ya diperhatikan. Maka saya jadi mantu yang paling dicintai sama mertua. Karena ingat sama mertua. Yang kedua, kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik, guys? Yang pertama, waktu orang sekeliling masuk liang kubur. Yang kedua, kapan kita gak punya kesempatan berbuat? Waktu kita sendiri masuk liang kubur. Waktu kita mati, kita udah gak bisa bikin orang bodoh jadi pinter. Orang miskin jadi kaya, orang sakit jadi sehat. Kesempatan kita mengubah orang waktu masih hidup.
Kenapa Tuhan titipkan kamu umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun di bumi? Kenapa sih Tuhan bikin kita capek? Harus mendarat dulu dari surga ke bumi. 70 tahun, 90 tahun naik lagi ke surga. Kenapa nggak dari dulu aja kita di surga? Ngapain kita capek-capek di bumi? Karena Tuhan mau memberikan kesempatan kita berkarya. Waktu kamu nanti suatu hari kembali ke surga. Satu sisi kamu happy. Tapi sisi lain, kamu gak punya kesempatan berkarya di surga. Coba nanti waktu Anda masuk surga, cari orang sakit. Sampai ayam tumbuh gigi gak ada yang sakit. Karena memang ayam gak pernah punya gigi. Waktu kamu masuk surga, cari orang menangis. Gak ada. Kesempatan buat kita berkarya waktu masih hidup. Makanya begitu saya mengerti hal ini, di usia muda saya sama Henny, masih kepala 3, kami tinggalkan Australia, kembali ke Indonesia. Oh malah kepala 2. Masa sih? Waduh, istriku memang tajam sekali dalam ingatan. Umur 28 kami meninggalkan Australia. Saya sama istri, saya lahir tahun 77, dia 78. Saya bulan Oktober, dia bulan Januari. Beda tahun, cuma 3 bulan. Jelas saya lebih tua, dia lebih muda. Jelas dia baik, saya sangat baik. Kami muda, kenapa? Kami tinggalkan orang tua, kami tinggalkan semua fasilitas. Kami tinggalkan pekerjaan, usaha. Kembali ke Indonesia di usia muda. Sampai di sini, kami mulai keliling semua daerah-daerah tertinggal. Dan hari ini 85 tempat yang kami buka. Sebelum dibuka, kami dulu yang survei di sana. Apakah tempat itu kita temukan orang yang tepat? Apakah tempat itu layak untuk dibantu atau tidak? Dari 2006 sampai 2023. Saudara tahu ada 85 tempat yang kami tolong. Saya gak bisa bayangkan seandainya saya baru pulang Indonesia di usia 85 tahun. Kembali ke Indonesia, saya udah di kursi roda dan kemudian bentar. Gimana saya bisa nolong Indonesia guys? Gimana mau menyebar seluruh Indonesia? Itu sebabnya mumpung Anda masih sehat, mumpung Anda diberi nafas, ini kesempatan kita berkarya. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.